Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara Syekh, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dilimpahkan segala rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita menyatukan konsep kita, persepsi kita terkait dengan kegiatan tindak lanjut in-house training atas pelatihan yang telah dilakukan oleh saudara kita Pak Zulkifli beberapa minggu yang lalu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini, dan khusus kepada kepala sekolah yang telah memberikan ruang kepada saya secara pribadi untuk melakukan pengimbasan terkait hasil daripada kegiatan fasilitator daerah di Mataram kemarin, yang mana kami ditugaskan untuk memberi pengimbasan 2 jurus BK. Yang pertama kemarin sudah terkait masalah jurus 2, yaitu kelola emosi, dan alhamdulillah kita sudah bisa melakukan itu semua. Kemudian yang kedua kita akan melakukan jurus yang kelima, yaitu jalin koneksi. Kenapa saya harus mengambil jurus yang kelima? Karena terlalu banyak masalah siswa kita terkait masalah siswa yang bolos, siswa yang alpa, kemudian siswa yang izin tanpa keterangan, dalam arti tanpa permisi, kemudian membawa nama-nama guru untuk keluar daripada lingkungan sekolah, anak yang tidak masukkan baju, yang tidak menggunakan sepatu. Nah, inilah yang coba kita bangun, jalin koneksi. Kenapa penting kita menjalin koneksi? Sebelum kita koreksi, maka perlu kita bangun yang namanya koneksi. Ketika koneksi satu dengan yang lainnya, antara guru dengan guru, maka pasti akan nyambung nanti apa yang diharapkan. Kemudian guru dengan siswa, ketika kita sudah menjalin koneksi, maka insya Allah apa yang menjadi koreksi kita pasti akan didengar oleh anak-anak itu nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Nah, di jurus BK ini kami menggunakan sistem akal, Bapak Ibu sekalian. Ada pencapaiannya di sistem, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, guru BK dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi yang sifatnya empati dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Kemudian adapun konsep atau kunci yang akan dipahami di sini, yang pertama komunikasi empati dan mendengar aktif. Kemudian prinsip koreksi sebelum koreksi, dan yang ketiga prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Ini bagi Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir adalah prinsip-prinsip pendekatan konseling realita. Dan mungkin hari ini kita hanya membahas sampai prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif khusus guru mata pelajaran. Kemudian, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita lihat di sini ada simulasi mendengar pasif. Mohon Bapak Ibu menyimak karena nanti ada refleksi hasil daripada observasi menonton videonya. Mari kita saksikan bersama. Begitu ya? Rasanya usahaku sia-sia. Iya, ya sudahlah.
Itulah contoh mendengar pasif. Alpi hanya mendengar sekilas tanpa perhatian dan respon empati. Akibatnya, Yeni merasa tidak dihargai. Kemudian selanjutnya kita akan dengarkan simulasi mendengar aktif. Aku sedih, nilai ujianku jelek sekali. Padahal aku kan sudah belajar. Aku bisa melihat kamu kecewa ya. Kamu sudah berusaha keras. Bagian mana yang menurut kamu paling sulit? Itu loh, soal matematika. Aku sudah belajar, tapi tetap bingung. Aku paham, itu pasti susah. Tapi kamu hebat, sudah mau berusaha. Kalau mau, kita bisa belajar bersama supaya lebih mudah. Terima kasih ya. Aku lebih semangat lagi belajar ya. Nah, ini adalah contoh mendengar aktif. Ria mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respon empatik, dan mendorong Yeni bicara untuk terbuka dan tumbuh semangat. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah dua simulasi mendengar pasif dan mendengar aktif. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang pernah mengalami hal yang serupa di antara kedua simulasi tersebut? Apakah guru dengan siswa, guru dengan guru, atau guru dengan Bapak Kepala Sekolah? Mohon maaf. Kita refleksi hasil daripada pengamatan dua video tadi. Di sini ada 3 pertanyaan. Apa perbedaan paling menonjol antara pendengar pasif dan mendengar aktif? Kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang bisa bantu? Ibu Emi? Bisa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan atau terkait dengan video yang kita lihat bersama tadi, saya menangkap di situ ada perbedaan antara pendengar pasif dan pendengar aktif. Kalau menurut saya untuk pendengar pasifnya itu hanya mendengar saja tanpa memberi respon. Ya, sedangkan yang pendengar aktifnya itu dia mendengar dengan penuh perhatian dan memberi respon dengan komunikasi komunikasi empatik. Ya, mungkin itu. Oke, beri aplaus dulu buat teman-teman. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang lain mau memberi tanggapan, masukan, Pak Maulana? Ya, terima kasih atas kesempatannya mengenai perbedaan komunikasi pasif dan komunikasi aktif tadi. Jelas terlihat bahwa adegan pertama dan adegan kedua itu ada perbedaan. Di adegan pertama itu di mana yang terjadi adalah komunikasi searah, di mana tidak ada respon dari yang mendengar, tidak ada perhatian apapun dari pendengar, hanya mendengar saja keluhan dari temannya dan tidak memberikan solusi. Sementara di komunikasi mendengar aktif tadi terlihat jelas bahwa si pendengar tadi dalam adegannya itu setelah mendengar keluhan atau masalah dari temannya, maka dia langsung memberikan solusi dan mencoba untuk memotivasi si teman ini agar dia mau belajar untuk meningkatkan nilainya yang jelek tadi. Mungkin itu yang dapat terlihat dari adegan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful Bahri. Nah, kemudian pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu
cara mana yang lebih baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Kita tadi menyimak video yang luar biasa. Kebetulan subjeknya ini teman kita sendiri, makanya wajar dan pantas kita saling merefleksikan diri. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah komunikasi dua arah. Ini yang sering kita harapkan karena ini komunikasi positif, di mana pihak yang satu menghendaki sesuatu yang diharapkan harus ada timbal balik. Jangan hanya satu yang pasif, satu yang aktif. Seperti Bapak ini, mudah-mudahan nanti ke depan harus dirubah nih Pak Bos. Kalau hanya ngagok saja Anda mau nadadina. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Pak Hur. Setelah mengamati simulasi ini, hal apa yang ingin Bapak Ibu terapkan ketika menjadi pendengar? Pak Alvin. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Setelah mengamati simulasi ini, hal apa yang ingin Bapak Ibu terapkan dari pendengar? Jadi jawaban saya tentu saja video yang kedua tadi Pak, ya jelas sekali di situ seperti yang telah disampaikan oleh Pak Waka tadi, bahwa kalau kita menjadi pendengar yang pasif, artinya tidak ada hubungan timbal balik di situ, ya. Jadi ini jelas sekali. Jadi tentu saja kesimpulan yang paling mendasar yang akan kita terapkan bersama-sama khususnya di sekolah kita ini adalah menjadi pendengar yang aktif. Jadi begitu perlu juga kami sampaikan di sini bahwa itulah yang sebenarnya konsep dari bimbingan konseling itu sendiri, ya. Jadi di situ kan Pak Sul ada di sini sama halnya dengan konseling individu di situ, ya. Jadi ini rohnya BK itu di konseling individu, ya. Jadi ada dua di situ sebenarnya poin yang paling mendasar dalam BK itu, yang pertama pencegahan dan yang kedua pengentasan. Jadi di dalam tahapan itu ada itu namanya konseling individu Bapak Ibu, ya, konseling individu. Jadi hubungan dua arah. Jadi itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Yahya. Kemudian yang pertama adalah mendengar pasif, hanya mendengar tanpa respon bermakna. Ngerespon tapi nggak ada makna, artinya cenderung cuek sekali. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian daripada pendengar pasif seperti ini, karena kita banyak yang butuh dengan kita tempat bercerita, tempat curhat, dan ingin disentuh hatinya, ingin diajak berkomunikasi, ingin dilibatkan di setiap kegiatan di dalam kelas. Kemudian mendengar aktif, yang mana mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respon empati, dan mendorong lawan bicara untuk terbuka. Di sini, mohon maaf, ini adalah unsur keterampilan membuka percakapan empati yang disingkat dengan SOLAR. S-nya adalah Scully, yang mana menghadap murid secara langsung. Jadi posisi tubuh kita yang terbuka. Kemudian O-nya adalah open posture. Kita membuka diri di depan siswa, seperti yang dilakukan oleh percakapan mendengar positif tadi. Kemudian L-nya adalah lean. Di sini kita sesuai agak sedikit condong membungkuk, seolah kita perhatian penuh terhadap siswa tersebut.
Kemudian E-nya adalah eye contact, mata tidak pernah terputus dari pandangan anak tersebut. Karena dari situ kita bisa membaca kemauan dan harapan daripada. Kemudian R-nya adalah relax. Jangan buat tegang di dalam percakapan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah koneksi sebelum koreksi. Ini yang sering kita lakukan. Mohon maaf, kita kadang-kadang banyak mengoreksinya, tetapi kita jarang membangun koneksi. Seperti contoh, saat diskusi, Dudu terus-menerus menyeletuk dan memotong pembicaraan. Bu Siti merasa kesal. Kemudian Dudu sudah berapa kali ibu bilang, jangan memotong pembicaraan. Ini biasanya kita terpancing emosi. Kemudian setelah diperingatkan, Dudu reda sejenak, tapi kembali berulang. Sama yang sering kita lakukan. Anak yang tidak masukkan baju, anak yang sering tidak menggunakan sepatu, anak yang sering keluar masuk di dalam kelas, anak yang sering bolos, yang sering alpa, yang sering izin tanpa keterangan. Inilah posisi kita di sini. Diibaratkan ini adalah gunung es. Yang nampak di atas itu adalah tindakan yang kelihatan, ucapan yang dikatakan. Di sini posisinya adalah sebagai hakim, yang mana vonis hakim. Dudu itu orangnya cari perhatian, kemudian selalu nyeletuk dan memotong pembicaraan, mengganggu jalannya proses pembelajaran. Ini adalah vonis hakim. Nah, siapa di sini? Kemudian ada yang kedua, yaitu sebagai detektif, yang mana detektif ini sudah ada motif dibalik tindakan yang tidak kelihatan. Dia adalah gunung es yang mana di bawahnya punya kekuatan yang lebih besar sebenarnya. Ada keinginan, ada kebutuhan, ada gestur tubuh dan raut muka yang harus kita pelajari secara mendalam. Nah, kemudian saya merasa berharga kalau saya diberi perhatian spesial. Dia minta gitu dengan cara seperti itu. Kemudian perhatikan saya, libatkan saya agar saya merasa spesial. Kadang perlakuan kita setiap anak-anak yang nakal itu kita singkirkan, kita cuek. Tetapi mereka seharusnya ketika ada tugas-tugas, mungkin sering juga kita lihat Bapak Ibu guru, anak ini ditugaskan untuk mengambil LCD, ditugaskan untuk menghapus papan, ditugaskan untuk mengambil bahan-bahan praktek. Ini dia semakin tertarik dan senang dengan kita. Saya yakin itu. Kami sudah melakukan beberapa kali diskusi dengan anak-anak. Ada beberapa guru yang disenangi, ada beberapa guru yang tidak disenangi. Kemudian kita pancing lagi, kenapa bisa seperti itu? Kamu bolos itu karena apa? Banyak temuan kami, bolos karena faktor internal dan faktor eksternalnya. Dan ada juga yang mengatakan, saya tidak senang dengan guru itu, saya tidak suka dengan pelajaran itu, makanya saya bolos. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana meresponnya? Tunjukkan perhatian tanpa pelayanan berlebihan. Jangan dispesialkan, biasa saja. Supaya apa? Dia anaknya tidak melunjak, sehingga dia tidak bisa membedakan dengan siapa dia berhadapan, apakah dengan gurunya atau dengan temannya. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi pada kita. Kemudian alihkan dengan melibatkan. Yang tadinya dia banyak bergerak kesana kemari, berpindah tempat duduk, maka kita alihkan dia dengan melibatkan, dengan praktek-praktek yang sesuai dengan materi di dalam kelas saat itu. Kemudian buat deal, buat kesepakatan. Seperti yang sudah kita lakukan, ada yang namanya kesepakatan kelas. Kemudian sampaikan bahwa permintaannya akan dipenuhi pada waktu yang lain. Andaikan pada saat itu dia tidak bisa kita layani, maka kita bikin kesepakatan. Oh enggak, kita bisa enggak ketemu lain waktu, minggu depan. Seperti itu Pak Adun, yang sering kita bangun kesepakatan seperti itu. Nah, kemudian memberikan kesempatan dengan
pembatasan. Jangan berikan dia loss control sehingga kita tidak bisa mengikat dia, yang pada akhirnya kita yang kadang-kadang kewalahan. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, nah kita sering melihat perilaku murid hanya dari apa yang tampak di permukaan seperti bagian atas gunung es. Contohnya seperti guru yang suka nyeletuk dan memotong. Kemudian ada dua tipe guru di sini. Yang pertama, guru tipe hakim akan langsung menghakimi. Duduk, kamu mengganggu, padahal bisa jadi ada hal tak terlihat di balik perilaku itu. Mungkin duduk kesulitan mengatur impulsnya, atau ada dorongan batin atau keinginan yang tidak bisa mengontrol emosinya, impulsnya, ingin diperhatikan atau sedang gelisah karena hal-hal lain. Kemudian mari kita coba untuk menjadi guru yang tipe detektif, yang mana bukan untuk membenarkan perilaku yang salah, tapi untuk memahami penyebabnya agar bisa kita menyusun respon yang lebih tepat dan penuh koneksi. Dan yang terakhir, sekarang coba kita pikirkan saat menghadapi murid seperti dulu, biasanya ada atau Anda Bapak Ibu sekalian cenderung jadi hakim atau detektif. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian mau jadi detektif atau mau jadi hakim. Yang jelas nanti ketika kita jadi hakim, insya Allah anak-anak itu akan ya Jadi detektifnya. Oke, kita berusaha untuk menjadi detektif. Oke. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin, itu juga bagian daripada pendekatan sosio-emosionalnya. Nah, jadi dengan cara seperti itu dia mau bercerita, mungkin dia karena laparnya dengan masalah-masalah yang ekonominya, dia datang ke sekolah tanpa sangu dari orang tua. Jadi alhamdulillah ya, institusi yang sudah sering Bapak Ibu dengarkan, atau bahkan Bapak Kepala Sekolah, kemudian Pak Wakar selaku guru penggerak, ini tidak asing dengan segitiga restitusi. Kita di BK juga seperti itu. Ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, yaitu menjelaskan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah, memvalidasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut. Ini membantu siswa untuk memahami agar masalah dan tidak merasa disalahkan. Jadi memahami akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini membantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan. Ini adalah segitiga restitusi. Contoh kasus, ini kasus bolos nih. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kasusnya adalah grup bolos. Bagaimana caranya menghadapi mereka? Yang pertama, kita stabilkan identitasnya. Saya percaya kamu sebenarnya anak yang pintar dan bisa bertanggung jawab. Saya tidak ingin menganggapmu sebagai anak yang malas atau nakal. Boleh kita bicara soal kenapa kamu sering meninggalkan kelas. Jadi dengan cara seperti itu, kita menstabilkan emosinya, kita stabilkan keadaan. Jadi mohon maaf, ada kadang-kadang teman kita maaf ya. Jadi begitu anak berkelahi, jangan lari cari guru BK-nya dulu, tapi stabilkan kondisi dulu, ya, supaya Pak, kita punya roh di depan anak-anak, kita punya marwah di depan anak-anak, kita akan merasa dihargai nantinya. Kemudian dan pasti si Darwin ini ketika kita sudah stabilkan identitasnya, maka dia akan mengatakan saya kadang bosan pelajaran terasa berat. Kemudian kita lanjutkan memvalidasi tindakan yang salah. Kita benarkan
saya bisa paham, rasa bosan itu wajar. Kita benarkan, semua orang pernah merasa begitu, tapi kalau kamu bolos, apa yang terjadi dengan pelajaranmu dan bagaimana perasaanmu, guru, temanmu, dan pasti dia akan nanti, ya jadi saya akan ketinggalan, teman kelompok juga jadi repot. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ingin kembali keyakinan kelas kita, ingat ya, nih punya dirinya tadi. Ya. Kita kembalikan keyakinan kelasnya. Bagaimana sih harusnya kita tunjukkan terhadap belajar dan tanggung jawab di sekolah. Darwin akan mengulang kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Kami sepakat untuk rajin, menghargai pelajaran dan tidak meninggalkan kelas tanpa izin. Kemudian bapak gurunya, bagus. Jadi kalau kamu ingin tetap dipercaya guru dan teman, apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau merasa bosan atau kesulitan? Jadi bukan kita yang memberikan solusi, kita pancing responnya dia. Jadi dia pasti akan berkata nanti, kira-kira apa yang di otaknya? Saya akan coba bertahan di kelas. Kemudian kalau susah, saya akan tanya ke guru atau teman. Kemudian bukan keluar begitu saja dari kelas. Dan yang terakhir, itu pilihan yang tepat. Kita benarkan kembali, kita yakinkan kembali dia bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Saya bangga kamu berani membuat keputusan itu. Saya yakin kamu bisa mencobanya mulai besok. Andai kan itu berulang kembali kasusnya, suka bolos, wajar. Karena manusia itu kadang-kadang nggak stabil. Jangankan anak-anak, kita saja kalau sudah sering berhadapan dengan mereka seperti itu, kadang-kadang jengkelnya iya, bosannya juga iya. Tetapi bagaimana kita mengolah diri, mengelola emosi, kemudian tetap jalin koneksi dengan anak-anak supaya tetap nyaman. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah semua yang kita. Mari kita aplikasikan setiap masalah siswa melalui jalin koneksi dan koreksi dengan segitiga restitusi. Kita akhiri kegiatan kita dengan pantun. Jalan bersama di tepi kali, melihat anak bermain payung. Segitiga restitusi jadi solusi, masalah beres tanpa ada yang tersinggung. Kemudian pergi ke taman membawa kelapa muda segar diminum siang. Masalah selesai dengan cara bijaksana, keyakinan hati pun tenang. Burung Kilian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.